mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi di instansi yang dilamar. Selamat, Anda lulus tahap administrasi bekas ya. Ini adalah contoh untuk yang CPNS ya. Selanjutnya teman-teman, ini adalah terkait dengan unggahan yang salah gitu ya. Nah, unggahan yang salah ini juga bisa menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, hari ini sudah tanggal 26 bulan Juli 2021. Menurut jadwal, ini adalah hari ini merupakan hari pendaftaran terakhir ya bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, P3K Guru dan juga P3K non guru. Setelah pendaftaran ini ditutup, tentunya teman-teman itu ingin mengetahui kira-kira untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya itu kalian lulus atau tidak. Maka dari itu sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi lengkap terkait dengan tentang cara berkaitan dengan informasi pendaftaran CASN yang ditutup hari ini tanggal 26 jam 23:59. Nah, video sini sobat semuanya, nanti kita akan berikan simulasi tentang bagaimanakah caranya kita untuk mengecek pengumuman hasil seleksi administrasi kita. Apakah nanti lulus atau tidak lulus. Dan selanjutnya di sini juga kita akan sajikan contoh yang lulus seleksi administrasi dan juga contoh yang tidak lulus seleksi administrasi, serta cara sanggah yang benar jika tidak lulus seleksi administrasi, dan juga kira-kira apa saja yang bisa disanggah ketika kita tidak lulus dalam seleksi administrasi. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Jadi sobat semuanya, berdasarkan pada surat edaran terbaru dari BKN terkait tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021, yang mana di sini terkait dengan rincian jadwalnya, ini adalah untuk pendaftaran seleksi ASN itu yang awalnya dibuka tanggal 30 Juni 2021 dan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021. Kemudian diberikan masa perpanjangan ya, sehingga ini ditutup hari ini yaitu tanggal 26 Juli 2021, dengan harapan bagi teman-teman yang mungkin terkendala, bagi khususnya kemarin yang banyak sekali itu yang dari P3K Guru ya, terkait dengan pemilihan sekolah induk nggak bisa itu, kemudian juga dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga untuk mencari berkasnya itu juga meminta untuk dilonggarkan waktunya. Kemudian teman-teman, asal kita ketahui saja bahwa setelah kita melakukan pendaftaran seleksi ASN dengan kita itu sudah checklist semua resume dan kita sudah mengakhiri pendaftaran, sehingga kita dapat tombol 2 yaitu cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran, maka kita sudah resmi yaitu apa? Kita sudah resmi mendaftar calon ASN, baik itu CPNS, P3K Guru maupun P3K non guru. Langkah setelah kita itu selesai melakukan pendaftaran tersebut, maka berikutnya ini kita menantikan tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus teman-teman, yang mana pada tanggal tersebut itu nanti akan diumumkan ya, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasinya. Untuk yang hasil seleksi administrasinya ini nanti akan diumumkan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian dari hasil seleksi administrasi nanti, kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, maka kita nanti bisa langsung untuk menunggu jadwal pencetakan kartu ujian ya, dengan formasi yang sudah kita lamar. Kemudian kita gunakan untuk nanti ujian. Kalau CPNS ikut SKD, kalau misalkan yang P3K itu ikut seleksi kompetensi. Tentunya teman-teman itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh ya terkait dengan hal itu. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lolos dalam seleksi administrasi, ini nanti ada masa sanggah teman-teman. Jadi ada masa sanggah yaitu tanggal 4 Agustus sampai tanggal 6 Agustus. Kemudian berikutnya kalau misalkan teman-teman sanggahnya itu disetujui, nanti kalian bisa dijawab sanggah ya. Nanti karena lolos bisa ikut untuk ujian. Kalau tidak ya tidak. Kemudian nanti di sini
semua itu akan diumumkan pada pengumuman pasca sanggah, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Nah, selanjutnya teman-teman, terkait dengan bagaimanakah caranya kita mengetahui kita itu lolos atau tidak dalam seleksi administrasi, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, itu bagaimana? Nah, di sini adalah kita cukup login saja teman-teman, yaitu kita ke websitenya. Nah, di sini kita login ke website sama dengan yang kita gunakan mendaftar, yaitu portal resmi pendaftaran CASN, yaitu sscasn.bkn.go.id. Ini kita ketikkan ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian teman-teman, setelah sampai sini, ini kita langsung klik di sini ya, yaitu kita klik login di sini. Selanjutnya di sini setelah kita klik login, kita akan mendapatkan halaman login, yang mana di sini login pendaftaran SSCASN. Ini adalah nanti sama semua ya, baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru. Cara cek pengumumannya itu adalah juga melalui jalur ini. Kemudian setelah sampai sini, ini kita ketikkan yaitu nick dan juga password yang dulu kita gunakan ketika membuat akun ya. Ketika kita mendaftar, ini kita gunakan nick dan juga password. Nah, kemudian ini berikutnya kita klik masuk teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian resume lagi. Kemudian di sini kita scroll ke bawah ya. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini nanti akan ada satu tombol lagi. Kalau saat ini kan karena sekarang ini belum pengumuman untuk disampaikan pengumuman ya, belum jadwal, tiba waktunya jadwal pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Di sini masih ada dua tombol. Yang pertama cetak kartu informasi akun, dan yang kedua cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, nanti teman-teman ketika sudah pengumuman seleksi administrasi, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 3 tadi, di sini nanti akan ada satu lagi tambahan tombol ya. Nah, akan ada satu lagi tambahan tombol yang kurang lebihnya teman-teman berikutnya. Di sini kita akan berikan contoh mana seperti apa kalau misalkan kita lolos seleksi administrasi, dan seperti apa kalau misalkan kita tidak lolos seleksi administrasi. Nah, ini teman-teman ada salah satu contoh. Ini adalah kita ambilkan dari contoh untuk seleksi tahun kemarin, dan saya rasa ini nanti akan sama ya, nggak akan jauh berbeda. Jadi misalkan di sini ya ada dari Kemendikbud ya, Kemendikbud atau Kemendikristek atau Kemenak untuk pelamar jabatan guru bagi yang memiliki ya. Nah, di sini ada informasi ucapan gini ya. Nah, jadi kita menantikan ketika nanti seleksi administrasinya itu sudah diumumkan. Ini nanti kita menunggu, yaitu ada tulisan ini, yaitu di bawahnya cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CPNS atau CASN. Maka di sini selamat, Anda lulus tahap administrasi bekas ya. Ini adalah contoh untuk yang CPNS ya. Selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas. Anda diwajibkan mengikuti ujian SKD. Bila tidak mengikuti, maka Anda akan dianggap tidak lulus. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CPNS 2019. Dan saya rasa untuk yang tahun 2021 ini nanti juga tidak akan jauh berbeda dengan ini ya. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang mendaftar di CPNS. Nanti kalian di sini ada cetak kartu pendaftaran informasi akun kan, kemudian cetak kartu pendaftaran CPNS, di bagian bawahnya ini cetak kartu peserta ujian. Nah, di sini bagi teman-teman yang lolos nanti akan bisa langsung cetak kartu peserta ujian ya. Ada ucapan selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini berikutnya di sini teman-teman ada contoh lagi ya, yaitu di sini ada ucapan ini. Selamat, Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CPNS Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mengecek fitur tersebut. Nah, ini adalah teman-teman ketika kalian login ke sscasn.bkn.go.id, kalian mau cetak kartu ujian, ini belum muncul dikarenakan belum waktunya untuk pencetakan kartu ujian ya, masih dalam tahap pengumuman seleksi saja, seleksi administrasi. Jadi baru ada ucapan selamat, Anda lulus tahap seleksi administrasi. Nah,
kemudian berikutnya teman-teman, ini adalah contoh bagi yang tidak lolos seleksi administrasi ya. Contoh yang tidak lolos seleksi administrasi tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada ucapan mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi di instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, surat lamaran tidak sesuai ketentuan ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, di sini yang mana syarat administrasi yang tidak terpenuhi tersebut. Di sini kan sesuai dengan Permenpan RB itu ya. Dari Permenpan RB di sana disampaikan bahwa kalau misalkan tidak memenuhi syarat itu diberikan alasannya apa kan. Nah, di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Surat lamaran ini sesuai format pada website bkdmalangkota.go.id. Nah, ini adalah diketik komputer ya dan ditandatangani yang ditujukan ke Wali Kota Malang bermaterai 6000 serta wajib mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi surat lamaran tidak sesuai ketentuan ini mungkin saja ini adalah dikarenakan tidak mencantumkan nomor HP di surat lamaran yang bisa dihubungi ya. Kemudian teman-teman, kalau misalkan sudah seperti ini, maka kalian bisa mengajukan sanggah ya. Jadi langsung di situs SSCASN di akun masing-masing itu kalian bisa mengajukan sanggah. Masa sanggah akan berakhir tanggal sekian. Nanti akan ada jadwal ya di akun masing-masing terkait dengan masa sanggah tersebut. Nah, kemudian teman-teman, berikutnya di sini contoh lagi yaitu mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan tidak memenuhi syarat atau TMS dari verifikator ini tidak melampirkan surat pernyataan. Nah, di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Di sini ada yaitu dokumen lain dalam satu file PDF. Jadi dalam satu file PDF ini ada dokumen lain ya, yaitu sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi oleh Ban PT dan atau lam PTKes. Nah, kemudian surat pernyataan diketik dan lain sebagainya. Dan nanti semua itu teman-teman terkait dengan alasannya itu akan diberikan secara rinci ya. Kalian itu tidak lolos seleksi administrasi itu seperti apa, itu kan. Kemudian teman-teman, di sini pada saat masa sanggah ya, pada saat masa sanggah itu ada yang bisa disanggah dan ada juga yang tidak bisa disanggah. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan apa yang bisa disanggah dan tidak bisa disanggah. Ini adalah kalau misalkan pada CPNS, seleksi CPNS itu adalah pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Kalau misalkan P3K guru itu tertuang pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini poinnya sama saja teman-teman. Ini kita ambilkan contoh dari untuk yang Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mengatur ketentuan pengadaan P3K guru ya. Nah, ini tertuang pada paragraf 3 yaitu terkait dengan masa sanggah hasil seleksi administrasi, yang mana pada pasal 23 ini dijelaskan bahwa yang pertama, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ini dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak seleksi administrasi diumumkan. Jadi di akun SSCASN itu nanti akan ada tombol sanggah yang di sana itu aktifnya itu adalah hanya dalam waktu 3 hari ya. Kalau kita sanggah lebih dari 3 hari tidak akan bisa lagi teman-teman. Kemudian sanggahan sebagaimana dimaksud itu diajukan melalui akun masing-masing ya. Kemudian panitia penyelenggara seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan oleh pelamar. Panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana ini dalam hal kesalahan berasal dari pelamar ya. Nah, ini teman-teman perlu kalian cermati ya. Untuk yang bagian 4 ini adalah panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi sanggahan yang bisa diterima itu adalah kesalahan yang menyebabkan ketidaklulusan seleksi administrasi yang disebabkan oleh sistem atau oleh tim verifikator. Tapi kalau misalkan kesalahannya itu dari pelamar, itu sanggahannya pasti ditolak ya. Nah, kita perhatikan pada bagian yang poin nomor 5. Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 diterima, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
Jadi kalau diterima, nanti kita statusnya dari awalnya tidak lulus itu akan menjadi lulus ya. Dari TMS itu akan menjadi MS atau memenuhi syarat. Selanjutnya di sini kita juga harus mengetahui teman-teman, ini untuk antisipasi saja. Kalau misalkan kita TMS itu pasti kita melakukan suatu kesalahan yang memang itu berasal dari pelamar sendiri ya, dari kita sendiri. Apa saja teman-teman yang tidak bisa disanggah, yang tidak bisa disanggah sesuai dengan Permen-Pan RB tersebut itu sudah sangat jelas, yaitu kesalahan yang berasal dari pelamar ya, baik itu kesengajaan ataupun tidak kesengajaan. Yang pertama teman-teman, yaitu berkas yang tidak sesuai. Misalkan apa? Misalkan untuk pendaftaran CPNS seharusnya di tombol unggah berkas itu kita unggah surat lamaran, ternyata yang kita unggah itu adalah surat lamaran, tapi di dalamnya itu misalkan ya di instansi yang kita pilih itu mengharuskan untuk membukukan materai. Nah, namun kita tidak memberikan materai. Kita diminta untuk memberikan nomor HP yang bisa dihubungi, ternyata tidak. Itu adalah bisa juga berkas tidak sesuai, menyebabkan kita tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, ini adalah berkas yang tidak lengkap. Berkas yang tidak lengkap itu bisa saja pada kolom ijazah misalkan ya. Itu seharusnya kan kita upload ijazah. Ternyata kita tidak upload ijazah gitu kan. Nah, itu teman-teman. Kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan. Misalkan instansi yang kita lamar itu mensyaratkan untuk ijazahnya itu adalah S1 PAI misalkan ya, pendidikan agama Islam. Akan tetapi yang kita upload ini adalah sarjana ijazah yaitu manajemen pendidikan Islam atau MPI. Dan untuk yang poin nomor 3 teman-teman terkait dengan perbedaan kualifikasi pendidikan, ini terjadi secara contohnya itulah teman saya sendiri ya, dia melamar PAI, guru PAI ya, akan tapi tahun 2019 kemarin itu dia ditolak ya, tidak memenuhi syarat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ijazahnya itu bukan S1 PAI sesuai dengan yang disyaratkan oleh instansi yang dilamar, akan tapi ijazah yang diupload itu adalah ijazah MPI yaitu manajemen pendidikan Islam. Nah, dia kira kalau ada kata Islam itu nanti sama, ternyata tidak teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini adalah terkait dengan unggahan yang salah gitu ya. Nah, unggahan yang salah ini juga bisa menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi, dan ini tidak bisa disanggah gitu kan. Misalkan pada kolom transkrip nilai, ini kita yang diupload itu adalah misalkan akta 4 atau mungkin ijazah gitu. Kemudian kita tidak menggantinya. Nah, kemarin kalau misalkan P3K Guru itu kan ada fitur reset pendaftaran ya. Kita bisa mengganti kelas yang salah upload di sana dengan cara itu. Nah, ini teman-teman terkait dengan unggahan yang salah. Oke, demikianlah sobat-sobatnya terkait tentang bagaimanakah cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru, CPNS dan P3K Non Guru. Semoga bermanfaat dan saya doakan kalian semua mendapatkan berkah tahun ini untuk keterima ya, baik itu CPNS, P3K Guru maupun P3K Non Guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.